Apa? 2017 aku nonton. Nonton di mana? Pemutarannya anak 16 dulu. Oh iya. Oh, yang di atasnya Alfamart itu ya? Itu kayaknya yang nyetel filenya aku deh. Oke, kita udah live. Udah live ya? Udah live? Oh ya. Oke. Kita udah mulai live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dalam karantina, selamat siang. Kita datang lagi ke acara Bincang di Rumah Aja oleh Himavisi Live. Edisi kedua ya hari ini, Mas. Kalau kemarin tuh moderatornya Mas Lintang, sekarang diganti saya, Farhan, dan narasumbernya diganti dari Mas Rianda nih soal periklanan. Kita beralih ke distribusi film bersama Mas Daris Zulfikar. Ya. Oke, berarti sebelum kita lanjut ke distribusi film itu apa ya, Mas? Aku mau perkenalkan dulu sampean itu siapa, karena aku yakin banyak anak-anak PSTF 2018, 2019 yang mungkin belum kenal sama kita berdua ya. Jadi mungkin aku dulu, awalnya aku Farhan, angkatan 2016. Sampean, Mas? Saya dari Zulfikar, angkatan 2014, udah alumni lulus tahun kemarin. Alhamdulillah, alumni. Film TA-nya apa, Mas? Apa boleh tahu? Film TA-nya film Bako Golden Leaf. Itu film TA kolektif 23, aku Alif sama Haryanto. Oke. Untuk film TA-nya sendiri ya, Mas, kan film terbaru ya. Berarti umur filmnya kan masih lebih panjang. Kita beralih ke film-film sebelumnya TA, Mas. Sampai sebelum TA itu jadi produser terus, atau jadi selain produser, terus filmnya udah kemana-mana aja gitu misalnya. Sebetulnya konsentrasinya bukan di produser, konsentrasinya di departemen kamera kan. Cuman kan aku merasa aku juga memiliki ini film gitu loh. Nah, itu berawal dari film Judula itu sendiri. Jadi dulu awalnya film Judula itu kan film praktikan. Jadi sebelum film itu dikumpulin ke dosen, itu aku sudah nontonin ke banyak orang sebenarnya. Jadi nontonin ke salah satunya tuh ini Mas Fauzi. Kenapa Mas Fauzi? Ya karena menurut aku ini berpengaruh aja, saran-saran dari selain tentunya dari dosen juga berpengaruh ya. Tapi aku waktu itu nontoninnya ke kakak tingkat gitu. Nah, impact-nya setelah aku nontonin ke orang-orang terdekatku sebelum itu dikumpulin, sekitar bulan Agustus 2017, film Judula itu dipakai sama forum komunitasnya JAV untuk melakukan roadshow-nya JAV di Jember waktu itu. Oke, itu salah satu jalur distribusi yang sampai tempuh ya di Judula. Ya, itu awal-awal sebelum masuk festival. Ya, sebelum masuk festival. Habis itu setelah masuk festival, Mas, film Judula kan jadi tapak awalnya sampean menggeluti. Ya, waktu setelah dipakai untuk roadshow-nya JAV, terus dipakai juga untuk program rutinnya JAV. Waktu itu ada namanya Jogja Network Asian Film Festival Movie Night. Nah, itu masih belum festival ya, itu masih exhibition biasa, screening biasa. Nah, lalu aku tontonin lagi ke program direkturnya Pasuruan Movie Exhibition, Palvan Cinema, si Mas Bangil waktu itu, Mas Bangil, Ojan, Novita, itu aku nontonin dan akhirnya dibuat untuk opening filmnya Pasuruan Movie Exhibition. Itu belum festival ya, masih exhibition. Ya. Lalu setelah itu aku mencoba untuk mensubmit film ini ke beberapa festival yang ada di Jawa Timur dulu waktu itu. Malang. Kelas mahasiswa tapi ya? Iya. Ada Brawijaya Movie Exhibition, terus PFF Psikologi Film Festival, UNER. Baru 2 itu aja. Dan kebetulan juga lolos waktu itu di festival 2 itu.
sebagai film terbaik atau Enggak, film yang diputar? Official selection aja. Official selection aja. Waktu itu yang lolos di Brawijaya itu Judullah, dan yang di PFF itu ada 2. Ada Seni Beni sama Judullah itu sendiri. Dan waktu di Judullah diputar di PFF, itu juga bersamaan dengan diputarnya Judullah di bioskop Miko Cinema di Jakarta, ada Kinoforum. Waktu itu punyanya Kinoforum. Iya, jadi setelah dari Jogja Movie Night itu ada email masuk dari, namanya ada Mbak Lulu Ratna, itu Mbak Lulu ya, program direkturnya Bumbu kan, dan itu salah satu anggota Dewan Kesenian Jakarta juga dia. Ya, itu meminta film Judullah untuk mengisi program namanya Getir Canda. Jadi akhirnya kami mau kan, jelasnya dengan memenuhi beberapa persyaratan, antara lain subtitle English dan lain sebagainya gitu. Dan setelah itu 1 bulan kemudian, setelah beberapa exhibition dan festival lokal di Jawa Timur itu tadi, aku tiba-tiba dapat email dari komitenya JAV, forum komunitas. Emailnya berisi official invitation berupa Judullah diputar di layar komunitasnya JAV waktu itu. Jadi akhirnya Judullah diputar di serangkaian programnya JAV itu. Oke, itu setelah dari yang regional ke nasional ya Mas. Dan kalau nggak salah di luar festival pun ada juga kan ya Mas, selain eksibisi kalau nggak salah yang lomba video edukasi apa? Ya, jadi setelah itu sebelum JAV malah. Jadi iya, itu kita juga ikutkan ke lomba video edukasi, lomba video dan film edukasi. Kebetulan juga dapat juara 3, itu juga lumayan hadiahnya. Jadi kita praktika itu bikin film Judullah patungan, akhirnya juga balik modal itu gara-gara hadiahnya. Iya. Oke, itu kan soal perjalanan film baru Judullah doang ya Mas. Cuma kita kesimpulan distribusi film itu apa Mas? Menurut sampean sendiri, kan banyak yang, karena fase film didistribusikan itu kayaknya nggak pernah masuk dalam penggodokan ide ketika kita mahasiswa bikin film gitu. Yang penting kita produksi dulu, distribusinya pikir belakangan gitu. Jadi banyak yang nggak tahu distribusi film itu apa definisinya. Ya, sebenarnya distribusi film menurut sampean itu apa coba? Ketika kita bikin film, ranah distribusi ini sebenarnya ranah yang paling ditinggalkan gitu kan ya. Yang paling dilupakan, seakan-akan bikin film ya udah. Jadi mereka nggak berpikir untuk mempertontonkan film ini ke halayak lebih ramai lagi gitu. Jadinya tujuan distribusi film ini mempertemukan film ini sendiri ke penonton. Sesimpel itu aja sih. Kayak umpamanya Aqua gitu ya. Aqua kan kita beli di toko. Kan sebelum itu kan Aqua ini kan airnya berasal dari pegunungan gitu. Nah, sebelum sampai di toko itu kan udah menjadi produk. Nah, toko-tokonya itu salah satu distributornya adalah toko itu gitu. Seberapa penting sih mahasiswa yang nggak berperan sebagai produser untuk ngerti distribusi film itu apa dan seperti apa cara-caranya gitu? Apa cuma kebutuhan produser aja buat ngerti kalau iya distribusi film kita nanti sini gitu misalkan? Sebenarnya kita sebagai pembuat film tuh harus merasa memiliki film ini gitu, gak cuma produser yang punya film ini sebenarnya gitu. Tapi karena kita di ranah film independen, film tugas, seringnya produser tuh merangkap juga sebagai distributor, publicist, eksibitor juga gitu loh. Seringnya merangkap job desk seperti itu. Tapi nggak salah juga kalau departemen lain ingin membantu dalam proses distribusi ini. Kalau Mas sendiri sebagai produser, apa yang pertama kali sampai incar sebagai seorang produser? Film ini harus tayang di sini atau film ini bakalan tayang dulu di platform ini baru platform ini gitu misalkan, atau langsung lempar festival gitu udah jelas? Aku kalau bikin film sebenarnya nggak ini ya
tidak berharap ini masuk festival gitu ya. Yang penting ini ketemu penonton dulu. Biasanya kan kita bikin film juga gak orientasi ke festival kan gitu loh. Jadi ya bikin film sejujurnya aja gitu loh. Jadi tidak berorientasi ke festival. Festival itu cuman sebagai apa ya? Sebagai bonus gitulah. Festival tuh bonus, oke. Sebenarnya ya. Oh. Salah satu untuk mencapai distribusi itu festival. Sebagainya yang lain-lainnya itu ada eksibisi, ada screening biasa, screening alternatif biasa gitu. Festival sebenarnya itu bonus sih. Jadi walaupun non profit atau nggak ada pride-nya, sebenarnya nggak ada salahnya mendistribusikan film ke eksibisi yang standar kecil-kecilan, itu nggak masalah ya Mas sebenarnya untuk film mahasiswa sendiri. Malah dulu waktu kami bikin film Jidula itu tujuannya bukan untuk festival ya kayak kalian gitu, bikin film yang senang-senang aja, film tugas gitu, film praktika, bukan gak pikiran festival. Cuman kepikirannya waktu itu kan aku waktu itu belum KKN, Alif belum KKN, teman-teman lainnya belum KKN. Ayo kita bikin film yang nantinya ketika kita pas waktu KKN itu bisa diputar waktu KKN gitu loh. Cuman simpel itu aja, cuman mempertemukan film ini kepada penonton, itu aja sih. Oh iya. Itu kan festival cuma salah satu jalur ya Mas, cuma kayaknya itu selalu jadi tujuan utama dari mahasiswa film ketika bikin film gitu. Pasti tujuannya, seenggaknya pasti inginlah masuk festival gitu. Nah, ya. Untuk channel-channel festival ini ada kalendernya nggak? Kalau kalender sebenarnya itu menuntut kita untuk aktif, untuk ini sih, mencari informasi sih. Kalau aku sih waktu itu aku follow di Instagram itu semua festival yang ada di Indonesia, festival lokal, festival yang agak gede juga aku follow semua. Jadi aku tahu mereka open submission-nya kapan, sampai kapan, festivalnya digelar kapan, aku tahu itu gitu. Tapi sekarang sudah dipermudah sih sebenarnya. Himavisi kan juga udah punya Himavisi Gate yang bikin rangkaian jadwal festival, open submission-nya kapan, deadline-nya kapan, pelaksananya kapan, kayak gitu kan. Juga ada Studio Antelope juga bikin kan. Instagramnya Studio Antelope ya. Ya, UMN Gate juga ada, @UMN Gate, @Studio Antelope, @Himavisi Gate juga. Menurutku mereka sudah membuat list-list festival yang akan digelar. Oh ya, berarti ada UMN Gate, Himavisi Gate, terus juga Studio Antelope. Kalau nggak salah IG festival film Indonesia.id juga ada ya, film Indonesia.id. Oh, film Indonesia.id. Ya, dan itu kan lokal Mas. Nah, kita cerita dulu, coba sampean cerita Jidula bisa keluar negeri Mas. Jidula bukan keluar negeri kan? Bukan keluar negeri. Oh, bukan keluar negeri itu. Jidula itu diputar di Indonesia, cuman di festival internasional, yaitu Oh, di festival internasional. Ya, kan JAV itu kan skalanya kan internasional gitu. Oh ya, Asia ya. Oh ya, sorry. Cara masukkan film ke festival Mas, umumnya kalau nggak salah ada press kit ya. Press kit. Kalau umumnya masuk ke festival, sebenarnya yang saya tahu itu cuma ada 2 jalur ya. Jalur pertama ya open submission, kita datengin websitenya, kita ngisi form-form yang diperlukan. Identitas filmnya itu apa, durasinya berapa, sinopsis dan lain sebagainya. Yang jalur kedua ini ya yang masuknya Jidula di JAV itu ada namanya undangan, official invitation gitu. Jika film ini cocok dengan programnya dan memang layak untuk diputar, film itu akan diundang gitu. Masuknya berarti mitos festival film itu muter film cuma dari kenalan programmernya itu salah ya Mas? Film tuh masuk karena kualitasnya, nggak karena cuma sekedar deket sama programmernya atau apa. Kalau deket tapi filmnya nggak berkualitas kan juga nggak bisa kan gitu. Jadi harus memang isu yang diangkat di filmnya itu juga harus relate dengan keadaan sekarang ini gitu. Tapi kalau nggak salah teknis, kualitas estetika juga harus dipertimbangkan juga. Iya. Tapi jaringan, relasi itu juga penting gitu. Aku kalau nggak ada komite JAV yang datengin ke aku,
terus lihat screener kopinya Judullah, itu juga gak bakal Judullah bakal diundang di official invitation itu kan. Oke. Tapi dalam penyetoran identitas film, kalau nggak salah kan kita pakai yang namanya press kit ya mas. Ya Atau betul. film rilis atau apapun itu. Tapi press kit ini biasanya isinya apa? Press kit. Jadi press kit ini identitas film. Selain mencakup judul film lokal ataupun international title, durasi, lalu genre, terus technical information lainnya kayak film ini berwarna atau hitam putih, terus hasilnya berapa, sound mixingnya stereo atau Dolby seperti itu. Juga ada keterangan ini apa, sinopsis, juga biografinya sutradara itu sendiri, sutradara, produser, lalu kontaknya. Jadi suatu waktu ketika film ini akan diputar lagi, kontak itu yang akan dihubungi oleh eksibitor gitu. Jadi press kit itu mencakup itu semua gitu. Oke. Bagi mahasiswa film kayak mas ketika baru mulai distribusi film ya, kayak dulu Judullah kan nggak diperkirakan bakal masuk pasar film nasional malah dulu ya, malah pinginnya diputar di KKN doang. Ya. Maka dari itu distribusi film ini pada mahasiswa film awal-awal kayak kita, lebih baik yang dikejar itu apresiasinya dulu, atau koneksi yang ngomongin festival dan lain-lain itu, ketemu komunitas lain, atau justru duitnya dulu nih buat balik modal produksi filmnya. Menurut mas apa yang harus dikejar duluan? Pertama yang dikejar itu adalah kualitas filmnya duluan. Kualitas filmnya dulu, oke. Ya, makanya waktu itu aku sebenarnya ini film bisa gak sih aku daftarkan ke festival, bisa gak sih ditontonkan ke orang banyak. Nah sebelum aku nontonin ke orang banyak itu, aku nontonin ke beberapa orang tadi itu, salah satunya Mas Bozi, Mas Lia, si programmer tadi itu gitu. Istilahnya ngetes responnya orang ini, lihat film kami gimana gitu loh. Nah setelah aku tontonin minimal ke orang-orang terdekatku kok responnya positif, ya aku coba daftarin ke exhibition tadi. Lah kok responnya orang Jawa Timur ini dengan film Judullah yang berlatar belakang di Madura kok sangat besar sekali ya apresiasinya gitu. Setelah kita bikin konten yang bagus, nanti apresiasi itu bakal mengikuti gitu sih menurutku. Berarti apresiasi setelah konten film kita udah yakin bisa tampil bagus, apresiasi dulu mas berarti yang harus dikejar. Iya, apresiasi dulu. Jadi makanya itu aku juga mau ngetes respon atau ngetes pasar Judullah ini. Setelah aku tontonin ke individu tadi itu, aku tontonin ke Pasuruan. Di Pasuruan waktu itu yang nonton itu hampir 400 orang di lapangan desa. Lalu diputar di Psikologi Film Festival di Surabaya. Setelah itu di Malang, Brawijaya Film Festival. Setelah itu apa lagi ya? Bikin forum itu bioskop mini gitu. Kamu pernah kesana nggak ceritanya? Iya. Nah baru setelah dari Kineforum, setelah dari Kineforum di Jakarta, lalu tayang di JAV. Setelah tayang di JAV baru merambah ke area Barat, Bandung, Gunfest, sama UI Film Festival waktu itu. Berarti mau nggak mau ya distribusi bakalan lebih luas kalau filmnya ya bagus ya mas sebenarnya. Nggak bisa dipaksain kebalikannya dulu gitu ya. Tapi film bagus tuh relatif kok gitu. Oh iya, film bagus tuh relatif ya, benar-benar. Aku pernah dapat ini apa? Waktu screening film Rosa, atau film Rosa kan filmnya? Iya, film Rosa. Itu sebenarnya film Rosa itu nggak bagus-bagus amat gitu. Cuman menurut filmnya sendiri bilang gitu. Oh iya. Kenapa kok dimasukkan ke dalam Mini Kino International Film Festival ya kalau nggak salah. Mini Kino Bali gitu. Programnya bilang gini gitu. Film ini, semua film yang di dalam program ini ada 7 film. Sebenarnya 7 film ini tidak kuat-kuat banget untuk menyampaikan isi dari film ini gitu. Cuman ketika film ini disatukan, dijadikan satu program, itu bakalan membuat perspektif baru gitu loh. Waktu itu programnya adalah What Make Us Woman gitu. Intinya tentang perempuan. Jadi kalau film Rosa ini berdiri sendiri, itu masih kurang kuat. Makanya dia dikelompokkan dalam satu program
bersama film-film dari negara lain tadi. Okay. Jadi sebenarnya programnya sendiri bilang filmnya ini nggak bagus-bagus amat gitu, tapi karena ini film cocok untuk dikelompokkan dengan film lainnya, jadinya makanya dimasukin gitu. Oke. Soal peran distribusi film dalam kita membuat film kan ada posisi khusus ya biasanya, ya entah itu line producer ataupun distributor film misalkan. Nah, kita milih channel mana yang akan kita masukkan tuh berdasarkan apa mas biasanya? Channel maksudnya gimana? Misalkan kekurangannya YouTube, kekurangannya Vidsi, kekurangannya festival, kekurangannya lomba apapun itu misalkan mas. Sampai milih masukkan film ke situ apa? Jadi waktu itu film-film praktikanya angkatanku waktu itu, setelah muter-muter festival selama hampir 2 tahun tadi itu, aku memutuskan untuk merilisnya di Vidsi. Merilis itu di Vidsi setelah 2 tahun? Merilis, ya setelah hampir 2 tahun sih, kira-kira 2 tahun lah gitu. Karena aku rasa film ini udah cukup berkeliling di beberapa kota. Aku pengen orang-orang lebih bisa menjangkau film ini lebih luas lagi gitu. Nah, karena aku udah familiar dengan website Vidsi ini dari aku maba udah nontonin Vidsi, dan aku merasa platform Vidsi ini bisa bisa menaungi beberapa film pendek se-Asia. Jadinya yang nonton juga worldwide, yang nonton bukan cuma orang Indonesia, yang nonton penggemar-penggemar film di Asia, bahkan seluruh dunia. Gitu. Jadinya tujuanku untuk merilis film Jidula, Tanung, sama 32 di platform Vidsi juga sangat menurutku sangat tepat gitu. Setelah masa 2 tahun itu ya, tapi menurutku seperti itu, karena ada beberapa festival entah itu lokal atau internasional yang memberlakukan ada ketentuannya gitu, film tidak boleh diupload di platform online gitu. Jadinya ketika film itu sudah diupload online, eksklusivitasnya kan udah nggak ada gitu kan. Iya, jadi ngapain aku nonton di festival, lawang sudah ada di online kok kayak gitu. Jadi makanya kenapa membutuhkan waktu 2 tahun baru diupload di platform online. YouTube Vidsi itu ya. Nah, kalau YouTube itu malah 4 tahun kan, 3 tahun lebih lah. Kan baru-baru aja aku upload itu. Oh, berarti setelah umur untuk film festival yang jadi prioritas pertama karena harus ada hak eksklusivitasnya itu, berarti didahulukan dulu ya mas untuk festival. Karena memang ada beberapa festival yang nggak mau film yang nanti lolos sebelumnya sudah pernah diupload online gitu. Atau bahkan minta premiernya di festival itu malah ya, beberapa. Gimana? Malah ada beberapa festival film yang minta filmnya tuh premier di situ dulu malah. Iya, betul. Ya untuk menjaga eksklusivitas filmnya itu sih menurutku. Oke. Tapi kalau ngomongin secara material ya mas, distribusi film kita itu bisa menghasilkan materi nggak sih? Kalau menurut mas sendiri? Kalau menurutku bisa banget. Karena beberapa festival juga memberlakukan ini kan HTM gitu. Dan HTM itu sendiri juga bakal dibagi dengan filmmaker. Sekian persen untuk filmmaker, sekian persen untuk festival itu sendiri. Dan aku juga beberapa kali juga menerima commission fee itu dari beberapa festival. Yang akhirnya balik lagi ke filmmaker untuk dibuat film lagi kayak gitu kan, contohnya seperti itu. Oke, udah berapa film yang mas distribusikan selama ini? 7 film. 7 film. Yang itu sampai jadi produsernya berarti? Atau tidak harus produsernya, rangkap atau gimana? Ya, produser dan co-produser. Produser dan co-produser. Produser dan produser pendamping. Oke. Untuk channel-channel festival gitu kan banyak banget ya mas di Indonesia tuh, pelajar, mahasiswa itu kayaknya ya mungkin berpuluhan mungkin ada di Indonesia kali ya, berpuluhan. Nah,
Itu bagi yang belum pernah masukkan ke festival ya, yang baru-baru, anak PSTF mungkin bertanya-tanya, untuk mendistribusikan film kita ke festival itu perlu uang nggak sih? Atau gratis? Upload, yang penting sesuai ketentuan form yang harus diisi atau gimana? Sepanjang pengetahuannya sampean. Selama ini festival pelajar dan mahasiswa, festival film pelajar dan mahasiswa di Indonesia nggak ada yang ini sih. Yang berbayar nggak ada? Iya, nggak ada yang berbayar sih menurutku. JAV aja gratis gitu loh. Kelas JAV aja gratis gitu. Jadi apalagi menurutku cobalah untuk mensubmit dulu di regional Jawa Timur dulu, festival film. Ada apa aja tuh kalau di Jawa Timur? Di Jawa Timur yang paling tua usia festivalnya itu ada MAFI, Malang Film Festival. Itu kalau nggak salah udah tahun ke-14, kalau nggak 15 lupa aku. Iya. @mafifest Instagramnya. @mafifest. Lalu ada namanya Festival Film Pelajar Surabaya kalau nggak salah. Lalu ada Psychofest tadi, Psikologi Film Festival di UNER. Ya, di UNER. Terus Pesta Film Airlangga juga ada di UNER juga. Oh ya, tapi yang bikin siapa tuh, Mas? Yang bikin beda fakultas. Kalau ini kan, kalau UNER kan itu fakultas apa ya, lupa. Pokoknya beda fakultas antara Pesta Film Airlangga dengan Psikologi Film Festival. Lalu ada Brawijaya Movie Exhibition, itu juga masih rutin mengadakan festival itu. Juga yang terbaru juga ada Fescil kan, festival kecil. Fescil Surabaya itu ya. Sayangnya tahun ini nggak ada. Tahun kemarin nggak ada sayangnya. Ya, dicoba dulu yang Jawa Timur, dites dulu. Iya. Oke. Kendala yang Mas pernah lalui sebagai seorang distributor film gitu ya. Maksudnya sebagai produser, sebagai distributor film. Biasanya kendalanya itu apa, Mas? Kendalanya aku ini karena mengangkat sebagai produser, distributor juga, publicist juga gitu kan, kadang juga eksibitor. Itu tidak ada sebenarnya, tidak ada yang menghandle itu. Kadang aku juga bikin materi promosinya sendiri, ngedesain sendiri, kayak gitu sih. Butuh SDM lebih banyak lagi sebenarnya untuk mengetahui di ranah distribusi ini. Gitu. Karena jarang orang yang menggeluti di bidang distribusi ini gitu. Padahal penting banget kan. Kita bikin film kan untuk ditonton gitu. Ya esensinya kan film untuk ditonton memang ya, Mas. Iya. Makanya distribusi ini kan penting. Cuman SDM seperti apa yang Mas perlukan gitu untuk bisa ngerti distribusi film ini harus ngapain aja? Misalkan keahliannya apa aja? Minimal dia suka nonton film, minimal itu. Dia suka nonton film dan tes menilai filmnya itu bagus gitu, punya tes bagus soal film kayak gitu. Harus aktif ke festival mungkin? Ya nggak harus sih. Nggak harus kalau untuk. Cuman ya harus berjejaring tuh ya pasti gitu. Harus kan. Pasti. Oke, ini udah sekitaran 30 menit ya. Kita cek dari polling Instagram kemarin, pertanyaan yang udah masuk ke Himavisi. Dari Mas @Safrizal Setiawudi. Ya, jadi distributor film enak gak sih? Bukannya lebih enak jadi titik-titik banyak banget ini. Titik-titiknya ini apaan? Aku ngerti. Terus gimana cari uang dari distribusi film? Nah ini 2 pertanyaan ini. Jadi distribusi. Yang pertanyaan pertama yang lebih enak jadi apa maksudnya? Apa? Pertanyaan pertama lebih enak jadi apa maksudnya? Nah itu aku nggak ngerti. Mungkin lebih enak jadi posisi lain yang di film itu nggak seriwah distribusi film gitu, karena kan kalau kita ngomongin peran misalkan perekam suara ya Mas, sound recordist, kan dia filmnya selesai produksi udah Mas lepas, dia cuma ikut dari peran sampai produksi. Sedangkan seorang produser yang harus ngurusin dari development sampai bahkan pengarsipan pun kan dia kerjanya terus gitu loh Mas. Distribusi film kan jalannya setelah filmnya selesai editing gitu. Iya ya. Oke. Aku jawab pertanyaan pertama dulu ya.
Ya. Jadi sebenarnya kan tadi aku udah bilang, sebenarnya konsentrasinya bukan di distribusi tadi itu kan, apalagi produser, bukan di produksi juga gitu. Tapi karena aku peduli, gimana ya? Karena aku care sama filmku sendiri gitu kan, ingin film ini lebih banyak mendapatkan apresiasi, maka aku nggak apa-apa lah double job desk dulu sebagai produser. Jadi aku bisa kontrol semuanya sampai akhir kayak gitu. Oh, berarti keuntungannya jadi distribusi film tuh kita punya kontrol film ini bakal punya output apa ya sebenarnya, Mas? Karena seorang sound recordist dia nggak punya kuasa soal film ini bakal kemana nanti jadinya, misalkan gitu ya, Mas. Ya benar. Jadi kalau aku bisa mengontrol itu kan, aku bisa juga ikut book diskusi ketika ini masih dalam ide cerita gitu. Ketika film ini masih dalam treatment syuting pun aku bisa memberi masukan di situ gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan. Yang kedua tadi ya, Rizal apa ya? Gimana cara cari uang dari distribusi film? Berarti kita ngomongin platform yang ngasih revenue ke filmmakernya misalkan. Ini jadi kemarin itu aku sama teman-teman juga ngadain exhibition independen, roadshow film sendiri gitu kan. Itu aku berlakukan HTM seikhlasnya untuk roadshow tadi itu. Oh ya. Kasarannya dari situ aja aku udah dapat pemasukan dari situ. Selain dari festival yang memperlakukan HTM juga gitu. Kalau yang dari roadshow kemarin juga kita berbagi, jadi dari pihak eksibitor sekian persen, untuk filmmaker sekian persen. Gitu. Eksibitornya lewat komunitas tapi ya, komunitas di daerah-daerah tersebut. Ya, dan komunitasnya tuh gak harus komunitas film, bisa komunitas tembakau. Kemarin juga ada komunitas tembakau di Probolinggo, meminta film tembakau untuk diputar di sana ya gitu. Tujuannya juga gak lain karena agar filmnya juga bernafas panjang gitu, agar isu-isu yang diangkat di film ini tetap jadi perbincangan. Iya, tetap dibicarakan, tetap dijadikan bahan diskusi. Tujuannya nggak lain dari distribusi film itu juga gitu loh. Oke. Kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Orion Min. Film yang musiknya bikin sendiri waktu disubmit perlu mencantumkan lisensi atau enggak, Mas? Berarti juga pertanyaan kedua, kalau kita pakai lagu punya orang, apa harus ada lisensi yang kita masukkan ketika mau submit film ke festival misalkan? Kalau kita bikin musik sendiri untuk film sendiri yang musisi ini membuat film untuk film kita, khusus untuk film kita, tidak diedarkan kemana-mana juga. Musisi ini berhak mendapat kredit titel di titel akhir film itu tadi. Tidak perlu kita mencantumkan lisensi surat menyurat tadi. Nah, tapi kalau kita memakai lagu orang lain yang sudah eksis, entah ini musisi major label atau musisi independen gitu kan, ya mau nggak mau kita harus mengurus lisensinya. Jadi lisensi itu kemarin waktu film Rawo itu juga banyak menggunakan lagu-lagu dangdut lokal Surabaya, Banyuwangi kayak gitu. Jadi mau nggak mau waktu itu aku yang ngurus kan, post production manajernya waktu itu aku, film Rawo. Mau nggak mau aku bikin proposal yang aku tujukan ke label-label itu tadi, yang menerangkan ini film mahasiswa, tidak ditujukan untuk komersial, tapi semisal film ini nantinya diupload ke festival dan mendapatkan award beberapa sekian, nanti dibagi sekian persen seperti itu. Jadi aku kirim waktu itu labelnya ini CHGB Record Surabaya sama Sandi Record Banyuwangi waktu itu. Jadi mengurus kedua label itu. Mau nggak mau ya harus kita ngurus lisensinya sih. Untuk lisensinya itu kayak gimana, Mas? Cukup ya rekaman suara apa malah apa tertulisnya formatnya juga kayak gimana gitu? Kamu tahu kayak MOU gitu, Memorandum of Understanding kayak gitu sih. Iya. Ya nanti pihak pertama itu si pemilik lagu, pihak kedua nanti penggunaan lagu pun mereka juga tanya
lagu kami digunakan di menit berapa di film kamu gitu. Jadi harus detail gitu. Berapa menit lagu kami yang digunakan. Iya. Dan bagian mana aja yang dipakai di dalam filmnya? Iya, gitu. Bahkan mereka juga minta ininya, screencopy-nya gitu. Minta rough cut filmnya, nanti musiknya di spot di mana aja. Oh ya. Cukup ribet atau enggak Mas kalau ketika ngomongin lisensi musik itu? Sebenarnya ribet banget kan. Itu aja aku ngurusnya hampir 2 bulan gitu. 2 bulan? Berarti dari rough cut Mas sudah ngirim surat lisensi permintaan penggunaan? Iya, udah masuk rough cut terakhir tapi sih. Rough cut terakhir? Iya, sebelum di-grading. Pakai pasal-pasal gitu nggak sih Mas? Enggak ya? Iya benar. Pakai pasal? Yang penting formatnya itu tidak ada format bakunya seperti apa. Yang penting itu harus ada keterangan hitam di atas putih gitu aja sih. Oke, jadi teman-teman, ini kita waktu di Zoom-nya mau habis, tapi kita bakalan ganti server di sini. Bisa ditunggu, kita bakal ganti ruang di Zoom dan langsung balik lagi live ke himavisi.live. Oke, ditunggu sebentar ya, pemirsa. Yes. Ya Mas, tadi kedengeran Mas? Ya, udah masuk. Lanjut lagi ke lisensi musik tadi Mas, kan nggak ada format bakunya ya. Terus yang sampean tulis waktu itu di kasusnya Mas Agung ini apa? Ya itu tadi perjanjian bahwa film ini merupakan film tugas akhir, atau belakangnya tadi itu bikin proposal dulu, di belakangnya ada kesepakatan itu tadi gitu. Jadi salah satunya yang dibahas adalah penggunaan lagu ini di film Rawu ini bukan bertujuan untuk komersial. Satu itu. Dua, penggunaan lagu ini di film Rawu berada di menit sekian. Kayak gitu. Ketiga, dalam kasus Mas itu datang ke kantornya atau cukup kirim surat? Aku
online aja. Waktu itu mereka bisa Online. dihubungi lewat online ya. Hmm. Telepon online. Jadi ya memang persiapkan, soalnya mereka ini sih agak susah dihubungin juga gitu loh. Bolak-balik. Telepon bolak-balik itu pun nggak bisa lewat WA. Kalau WA mungkin nggak dibales gitu. Harus lewat telepon terus. Gitu. Oh iya. Untuk penonton live IG bisa segera mengirimkan pertanyaan kalau punya pertanyaan ya, karena 10 menit lagi kita bakalan buka sesi pertanyaan dari Instagram. Jadi di kolom komentar live IG bisa langsung tulis punya pertanyaan apa ke Mas Daris, bukan ke saya, ke Mas Daris. Nah, Mas Daris ini pertama kali terjun sebagai distributor film ya, kita nggak ngomongin produser karena ranahnya kan lebih luas. Ya. Sebagai distributor film, harapannya ke Himavisi waktu itu apa Mas waktu itu? Harapan maksudnya gini. Oh, ya aku harapannya dia film-film yang kita produksi, entah itu film tugas ataupun film non tugas gitu ya, dapat bertemu penontonnya lebih luas lagi. Kadang kan kita bikin film, apalagi film tugas, itu kadang berakhirnya ke hadis stop gitu, hadis doang gitu. Jadi dia kultur kita tuh nggak memandang produksi tapi nggak ada distribusi kayak gitu. Padahal produksi dan distribusi itu kan satu ekosistem film gitu. Ada produksi, ada eksibisi, ada apresiasi, ada distribusi sendiri, ada kritik kayak gitu. Itu yang membangun jadinya, membangun untuk filmmaker untuk membuat karya lebih bagus lagi. Ketika ada feedback masuk ke dalam pembuat film itu sendiri kan jadinya kita juga mendapatkan saran, mendapatkan kritik untuk karya kita ke depannya. Jadinya seperti itu. Oke, berarti moga-moga Himavisi nanti bisa bikin ekosistem yang lebih baik supaya bisa menaungi film-filmnya, bisa didistribusikan keluar lagi ya Mas, lebih banyak dari sebelumnya. Oke. Ya. Perlu strategi nggak Mas dalam distribusi film gitu? Kan sampai tadi bilang, beda festival dulu, umurnya habis, baru kita pindah ke platform digital, Vidsi tadi. Sebenarnya ada strategi lain nggak yang kita mulai bahkan sebelum kita produksi filmnya gitu, dari development, peran distribusinya itu kayak gimana? Peran distribusinya ya sesederhana aja sih sebenarnya, kayak pemilihan nanti filmnya pakai bahasa apa, kayak gitu kan juga mempengaruhi market filmnya itu sendiri gitu. Oh, pengaruhnya kayak gimana Mas pengaruhnya? Jadi kalau film ini pakai bahasa Jawa atau ini film pakai bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Madura kayak gitu kan. Jadi market filmnya nanti juga bakal diterima jelasnya lebih banyak di orang-orang dengan bahasa itu kan, jelasnya secara langsung gitu kan. Selain itu juga produser yang paham distribusi ini juga bakalan mengontrol arah cerita ini juga biar tidak melebar kemana-mana, agar cuma satu gagasan yang keluar kan, jelasnya berbeda kan seperti itu gitu. Ketika udah di jalur distribusinya, yang sampai lakukan pertama kali apa? Langsung submit semua festival ketika udah masuk fase distribusi? Yang pertama lakukan menontonkan ke orang-orang terdekat dulu. Oh, orang-orang terdekat dulu. Iya. Jadi kan tetap itu. Karena menurutku itu yang paling efektif lah. Minimal orang-orang terdekat kita puas lah dengan film yang kita bikin. Baru kita tontonkan ke lebih banyak orang lagi. Setelah itu, langkah selanjutnya? Setelah itu ya submit exhibition, bikin pemutaran sendiri. Kalau seumpamanya kasusnya kayak film Bako, itu sangat susah sekali untuk didistribusikan ke jaringan festival atau exhibition. Karena durasinya yang nanggung. Film panjang ya agak panjang, film pendek juga agak pendek gitu. Akhirnya ya daripada aku berkeluh kesah sendiri, tidak dapat exhibition di sana sini, akhirnya ya bikin exhibition sendiri aja, bikin roadshow sendiri aja. Bako itu berapa menit Mas? Bako itu 50 menit. 50 menit? Iya. Dan idealnya berarti ketika kita distribusi film ke festival, idealnya durasi berapa menit? Idealnya kalau film pendek sebenarnya itu antara 15 menit sampai 25 menit itu paling ideal sebenarnya.
paling ideal 15 sampai 25 ya. Iya. Berarti setelah usia film untuk festival jadi kisaran 2 atau 3 tahun habis, pilihan keduanya kalau sampean selain Fitsi apa? Selain Fitsi, aku baru kepikiran Fitsi sih waktu itu, karena salah satu platform yang kredibel menurutku ya Fitsi itu saat ini loh ya. Iya. Menurutku karena Fitsi juga udah punya base penggemar juga kan. Jadi ketika filmku aku daftarin di Fitsi dan lolos kurasi, aku yakin filmku bakal lebih banyak ditonton orang seperti itu. Oke. Sebentar lagi kita bakalan membacakan pertanyaan dari komentar IG. Aku ada satu pertanyaan lagi nih Mas, untuk seorang Mas Daris yang udah punya basis distribusi film kayaknya lebar banget ya, senasional gitu. Teman-teman Mas, punya andil kah dalam distribusi film? Karena kan Mas sendiri sebagai distributor film ya? Ya. Nah, kan nggak cuma dari sampean doang datang tawaran buat nawarkan film ini tayang di sini, film ini tayang di sini. Nah, teman Mas, seberapa penting sih berjejaring gitu loh? Untuk memperpanjang nafas film yang tadi sampean bilang gitu. Penting banget sebenarnya. Kalau kita ngomongin distribusi juga kita ngomongin apa itu relasi dari komunitas ke komunitas kayak gitu. Kalau entah itu komunitas film atau non film gitu ya. Jadi film kita bakal dapat peluang lebih banyak untuk diputar di mungkin acaranya mereka kayak gitu. Yang tadi aku sebutin, kalau aku semua tidak berjejaring dengan Mas Fauzi, itu pun akses ke Jogja Netpack Asian Film Festival mungkin nggak mungkin kayak gitu loh. Jadi sangat penting banget untuk menjalin relasi ke komunitas film maupun non film. Oke. Coba sampean pilih pertanyaan dari IG-nya deh Mas. Pilih salah satu yang menurut sampean menarik. Kok aku yang milih, kamu kan host ya? Enggak, sampean pengen milih apa aku yang milih aja nih Mas? Kamu aja. Dari beberapa pertanyaan ada yang sudah terjawab tadi. Udah. Keluar kan? Gak kebaca kamu aja. Oke. Ini ada yang pertanyaan menarik nih dari Mbak Zulfa, Ibu Kos. Bagaimana cara meminta Mas Daris untuk mendistribusikan film? Nah ini belum kita tanyakan dari tadi nih. Kalau aku punya film misalkan, aku pingin distribusikan langsung, tapi lewat Mas Daris nih yang distribusiin, gimana nih? Supaya kasih screen kopinya aja. Kasih screen kopinya aja. Iya. Okay. Jadi aku nonton dulu filmnya. Nah kejadiannya kan anak-anak sekarang tuh malu kalau filmnya ditonton duluan kayak gitu. Jadi jangan malu-malu lah nontonin ke orang filmnya sebelum film itu dirilis, gak apa-apa lah tontonin ke orang juga aja. Bisa jadi kan dapat masukan juga gitu. Oke, berarti kalau mau film jangan dikasih file aslinya, dikasih file aslinya. Iya. Reviewnya aja ya, yang 480p. Iya. Oke, berarti kalau aku mau filmnya didistribusin Mas, setelah dilihat, terus? Ya nanti aku menimang-nimang. Iya, menimang-nimang dulu lah. Ini film ini punya gagasan yang baru gak, punya ide cerita yang bagus atau tidak, kayak gitu sih kan. Dan festival yang dituju juga kan beda-beda kayak gitu. Kayak film Rosa itu film dengan banyak konten eksplisitnya. Aku nggak bakal distribusin film itu di Jawa Timur, apalagi di Jawa Tengah kayak gitu. Makanya aku distribusinya ke Minikino di Bali itu. Di Bali mah. Iya. Karena menurutku festival di sini terlalu eksplisit lah kalau menampilkan Rosa gitu. Karena Rosa sendiri soal ya pekerja seks komersial gitu ya, jadi nggak bisa secara luas didistribusikan. Berarti konten film itu sangat berpengaruh nanti ketika distribusi film, karena ya selain tadi ngomongin bahasa ya Mas, konten film sendiri ya membatasi, berarti otomatis bukan membatasi tapi membuka pasar sendiri ya ketika nanti dirilis.
bukan masalah film bagus atau tidak. Sebenarnya film apa aja tuh bisa didistribusikan asal marketnya tepat aja gitu. Ketika kita masukkan film terus keterima ya, Mas dapat perjanjian apa biasanya ketika udah mempertontonkan film sampean gitu? Dapat janji dari festivalnya? Iya, misalkan dari festival ya. Dari banyak festival tuh perjanjiannya kan macam-macam, Mas. Apa aja biasanya? Biasanya ini apa? Ketika aku sudah dapat email, selamat film Anda lolos kurasi ini dan dimasukkan dalam program ini, gitu ya. Nanti ada keterangan di bawahnya bahwa program ini berbayar, kayak gitu, berbayar untuk penontonnya untuk penonton. Dan nantinya hasil dari harga tiket masuk ini bakal dibagi sekian persen ke filmmaker, sekian persen ke ini. Dan laporan-laporan penontonnya ada berapa, diputar jam berapa, fotonya berapa, nanti bakalan dilampirkan dalam reportnya mereka. Biasanya report itu dikirim seminggu setelah festival itu selesai. Jadinya meskipun aku tidak hadir di situ, tidak hadir memberikan diskusi setelah film question and answer kan biasanya, mereka tetap menulis report laporan festivalnya ke masing-masing filmmaker. Penontonnya yang hadir tadi tanya apa aja, itu semua detail biasanya ditulis sama komite festivalnya. Yang kita tadi omongin kan soal ya festival, eksibisi, basisnya komunitas kan ya, karena festival itu. Fitsi basisnya digital. Cuman kita ngomongin bioskop yang selalu jadi andai-andai tiap mahasiswa untuk bisa muter filmnya gitu loh. Beberapa sih, nggak semua, cuma beberapa kan pingin muter filmnya di bioskop gitu. Dan kita tahu kalau Mas rilis Bako kan di bioskop gitu. Nah, dari ketika kita udah ngomongin kita bakal rilis di bioskop, dari development, maka apa yang bakal kita pilih gitu loh dalam pembuatan film? Ya, jadi ketika kita sudah apa namanya, waktu itu memang Bako gak ada kepikiran untuk tayangnya di bioskop sih. Itu baru kepikiran di akhir-akhir menjelang ya. Jadi memang ketika memang dari awal sudah didesain kalau film ini akan masuk bioskop, ya aku bakalan syuting dengan kamera yang lebih total lagi, yang memenuhi standar bioskop tadi dan itu kan. Kalau budgetnya cukup. Nah, karena aku di akhir-akhir tadi berdiskusi dengan teman-teman kolektif aku, film ini akan ditayangkan di bioskop. Jadinya aku gimana caranya film ini tetap proper ditayangkan di bioskop meskipun aku pakai kamera ini, kayak gitu kan. Jadinya aku memaksimalkan di proses color gradingnya, gimana caranya proses mastering film ini tetap bisa layak untuk tayang di bioskop gitu. Dan flow-nya untuk masuk ke bioskop pertama kali ya kita datang ke programmer bioskopnya atau ke marketing bioskopnya, kita milih tanggal ini mau tayang hari apa kayak gitu. Biasanya mereka ya ngasih tanggal di ini sih, kalau filmmaker masih pemula itu bakal dipilih tanggal-tanggal yang tidak ada film box office kayak gitulah. Oh ya, ada kompensasi ya dari bioskop biasanya. Ya, kayak gitu. Nah, setelah dapat tanggal, kita bayar sekian down payment-nya, DP-nya, lalu kita serahin informasi filmnya. Dari titel, ada titel internasional apa enggak, sinopsisnya, posternya, lalu cast-nya siapa aja, kru-nya siapa aja, kita storein. Setelah itu kita mengurus sensor di filmnya. Jadi semua film yang masuk bioskop terus melalui lembaga sensor. Kita sebenarnya proses ini tuh gratis kan, lembaga sensor itu gratis. Cuman waktu itu kan karena diburu waktu ya kita pakai agensinya si bioskop tadi untuk mengurus sensor ini kayak gitu. Intinya poster filmnya selain film itu tadi, posternya juga harus disensor. Jadi nanti dapat cap LSF gitu. Untuk biaya sendiri Mas, dari nyewa bioskop, kena sensor dan lain-lain sampai akhirnya bisa tayang,
Itu habis berapa Mas di kasusnya Bako? Ini nggak apa-apa nih, nggak apa-apa di kita bongkar. Gak apa, biar teman-teman punya pandangan kalau mau TA rilis bioskop kan bisa ada pandangan lagi. Waktu itu kan aku nayanginnya tuh di hari Rabu. Di apa? Di hari Rabu. Hari Rabu. Oh. Ya, jadi waktu itu hari Rabu tuh harga bioskopnya 25.000 kalau nggak salah ya. Oh, nah, harga tiket pengaruh ke bookingan. Iya, benar. Nanti. Jadinya nanti jumlah seatnya dalam satu studio itu ada berapa kalau lupa, 110 seat, kalau nggak salah 135 seat gitu. Jadi tinggal dikali aja 25.000 itu. Untuk biaya sensornya tadi beda dari biaya itu. Cukup itu aja sih sebenarnya. Oh, iya. Kalau kita ngurus sensornya gratis Mas, kita langsung kontaknya ke siapa? Langsung ke lembaga sensor aja. Langsung ke lembaga sensor. Tapi kan untuk akses ke sana dengan waktu yang sedikit tadi sangat tidak mungkin kan, apalagi prosesnya juga birokrasinya juga kita tahu sendiri gitu loh. Jadinya aku nggak mau memperpanjang proses itu karena juga butuhnya cepat. Akhirnya ya bayar agensinya bioskop itu tadi gitu. Oh ya. Berarti 25.000 kali 110 berarti kisaran 3 juta lah ya. Untuk ya, sekitar segitu lah. Sekitaran segitu. Mungkin ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita penutupan. Dari Dem People mau tanya, batasan apa yang tidak diperbolehkan dalam pendistribusian film? Mungkin ada kriteria-kriteria yang tidak diperbolehkan dalam pendistribusian film. Ngomongin soal sensor tadi berarti Mas. Dalam hasil sensornya, apa Mas dari film Bako? Hasil sensornya film Bako boleh mendapatkan rating 17+ waktu itu. 17+, kenapa 17+? Aku juga nggak tahu kenapa ya. Mungkin gara-gara ada adegan ini ya, adegan pembunuhan itu ya. Padahal tidak, itu secara implisit. Nah. Iya, tersirat gitu aja, bukan pembunuhan darah-darah gitu kan. Mungkin aku juga nggak tahu kenapa kok bisa dapat rating 17+ kayak gitu. Ketika dapat 17+ berarti pakai KTP ya Mas, semua yang beli. Karena aku nggak sempat datang waktu itu KKN. Ya, enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Oh, ini eksibitornya, wah. Oke. Tapi yang datang waktu itu juga yang datang mayoritas mahasiswa semua sih, jelasnya. Mayoritas mahasiswa semua. Rencananya Bako mau dibawa kemana Mas habis ini? Karena yang aku bilang itu tadi kan, karena film Bako ini adalah film yang nanggung, film panjang juga enggak, film pendek juga enggak, sangat sulit ketika film ini dijajarkan dengan film lainnya kan. Kalau film pendek biasanya dalam satu program ada 2-4 film pendek juga dijadikan satu gitu kan, diputar bareng. Ketika film Bako ini durasinya 50 menit, itu bakal over durasi nanti ketika disejajarkan dengan film lainnya kayak gitu. Makanya aku memilih, daripada aku cuman mengharapkan festival-festival itu tadi, aku bikin eksibisi sendiri aja. Ya show itu tadi salah satunya. Berarti jawaban tambahan juga tadi buat Dem People. Mungkin salah satu kriterianya ya durasi tadi ya Mas. Karena kalau durasi lebih dari 40 menit atau 30 menit bakalan susah buat masuk ke festival film kayaknya. Untuk konteks pelajar tapi ya. Oke, itu Mas. Mas Daris punya rencana apa habis ini? Rencananya berkesenian aja. Berkesenian. Dalam hal apa nih Mas? Ya maksudnya ya tetap harapannya tetap bisa berkarya bersama teman-teman di 14 Project juga, karena juga sudah jadi company juga kan, udah diserisi juga. Gitu sih. Rencananya agar bisa tetap berkarya sama teman-teman. Karena aku juga aku juga besar dari PSTF juga, harusnya aku juga membesarkan kota ini juga kayak gitu. Oh ya. Besarkan iklim perfilman di kota ini juga. Salah karya 14 project selanjutnya yang bakal sampai angkat apa Mas? Karya 14 project selanjutnya. Buat promosi sekalian nih, mumpung kita lagi ada notifikasi. Apa ya?
co-production aja ya, bukan Co-production apa? Kemarin ada filmnya Ega Masa juga itu, aku sempat Puppy Love. Ya itu menurutku bagus juga sih menurutku. Ini kok udah berhenti ya? Iya udah berhenti. Udah mas, padahal belum penutupan lagi. Iya belum penutupan aja tutup ya. Ya udah. Oke, terima kasih teman-teman bagi yang sudah menemani kita selama 1 jam siaran. Semoga menjawab semua pertanyaan. Mungkin nggak semua, cuma sebagian besar pertanyaan soal distribusi film. Terima kasih kepada Mas Daris udah mau jadi narasumber kita hari ini. Saya Farhan mengucapkan maaf jika ada salah kata atau perbuatan mungkin dalam live IG ini yang tidak berkenan. Kita bisa jumpa lagi di edisi ketiga Bincang di Rumah Aja oleh Himavisi Live. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kenapa? Nggak tahu nih. Kita buat server Instagram. Maksudnya Adam? Gimana? Oh, kita live sendiri pakai Instagram mungkin. Oh iya. Gitu ya? Gimana sih? Iya, kayaknya Instagram yang motong. Oh iya, kalau Instagram itu 1 jam udah kepotong sih kan, memang. Apa diakhiri aja langsung? Dam, diakhiri juga nggak apa-apa. Masa kita live cuma buat penutupan? Nggak bisa, Dam, di live IG. Oke. Terima kasih teman-teman atas sudah menemani kita dari 1 jam yang lalu. Maaf tadi kita terpotong limit Instagram 1 jam. Kita mau penutupan dulu. Terima kasih untuk Mas Daris atas segala informasinya, sudah rela jadi narasumber kita hari ini. Kita bisa bertemu lagi mungkin di lain kesempatan di edisi ketiga Bincang di Rumah Aja oleh Himavisi Live. Saya Farhan mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau perbuatan yang tidak berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi selanjutnya dan Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.